Sebentar. Iya. Assalamualaikum Bu Betty, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mbak Ika, alhamdulillah. Ya beginilah. Aduh, ceria sekali. Wah, kabarnya sekarang mutasi di tempat yang baru ya, lingkungan yang baru. Kayaknya nyaman sekali ya. Gimana Bu Betty? Alhamdulillah, iya lingkungannya nyaman. Tapi ya itu ada sedikit kendala. Nah, kayaknya menarik sekali nih mendengarkan keluh kesah ataupun kita bincang-bincang ya. Saya mau mendengarkan ada apa sih dengan Mbak Betty. Oke, Mbak Betty cerita dong. Aduh, lah itu. Jadi gimana ya? Anaknya itu sebenarnya sih anaknya sih enak ya diajak ini bisa. Cuman kalau tentang materi pelajaran tuh mesti kalau tak kasih ada materi-materi terus tak tanya ini kan sudah pernah dulu juga selalu jawabannya gini, Bu kan pandemi itu belajarnya kurang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi harus mengejar ketinggalan yang lumayan banyak gitu. Oke, oke. Ternyata di mana kita mengajar atau di mana kita bekerja itu selalu ada masalah ya Bu Betty ya. Mungkin Bu Uh-uh. Betty yang ditemui Bu Betty ini tentang kemampuan anak yang rendah dalam menerima pembelajaran. Betul begitu Bu Betty? Oh, iya Oke. betul sekali. Mbak Betty, obrolan kita ini waktunya singkat sekali, tapi kalau boleh tahu dari obrolan kita ini akan mengadakan coaching nih ya. Kira-kira kalau boleh tahu apa yang Bu Betty ingin dapatkan dari obrolan kita ini? Pengennya sih nanti setelah kita ngobrol ini ada solusi lah gimana supaya anak-anak tuh uh, setidaknya peningkatan materinya itu ada gitu loh. Oke, berarti Mbak Betty ingin setelah percakapan ini Mbak Betty mampu untuk meningkatkan pemahaman anak ya terhadap materi pembelajaran. Iya, gitulah. Oke, Pengennya gitu. kira-kira dengan apa ini Mbak Betty? Gimana ya? Itu soalnya gini sih. eh Punya planning sih buat anak-anak itu sebenarnya. Tadinya tuh kan setiap pagi gitu mau tak kasih tambahan materi gitu, walaupun cuma 15 menit gitu loh. Entah sarapan soal, entah literasi gitu. Tapi kendalanya tuh di tempat saya itu kan ada anak pondok, ada anak sekolahan gitu lah umum gitu. Jadi kalau yang anak pondok itu berangkat sekolahnya tuh nggak bisa kalau disuruh gasik gitu lebih awal tuh kayaknya susah banget. Soalnya mereka aja ngaji itu sampai jam 6 lebih 15 menit. Oke, oke, Habis oke. itu mereka baru persiapan, nanti sarapan, ngantri dan sebagainya. Jadi sampai ke sekolah itu jam 7 kurang 5 menit, paling awal itu jam 7 kurang 10 gitu. Jadi waktunya tuh kurang efektif gitu kalau pagi. Terus kalau siang eh, anak-anak yang yang anak rumahan ya, yang di Ya, rumah itu mereka udah buru-buru mau madrasah gitu. Jadi kalau mau dikasih tambahan siang, anak-anak mau madrasah oke. gitu. Berarti ada yang dihadapi Bu Betty ini ada dua kondisi ya, yang mana kondisi satu dengan kondisi yang lain itu mungkin penanganannya akan berbeda ya Bu Betty ya. Kira-kira kalau Iya, boleh tahu, ada tidak atau langkah apa sih yang akan Bu Betty lakukan untuk menangani dua kasus yang ada di kelas Bu Betty ini? sebenarnya sih rencananya gini, kan anak-anak terkendala waktu ya ini ya. Kalau waktu Iya. anak-anak yang di luar pondok dia pagi bisa. Terus kalau yang anak-anak pondok itu kayaknya siangnya deh mereka bisa. Soalnya akhir-akhir Hmm, ini tuh tak lihat kalau anak-anak pondok tuh kalau waktunya pulang mereka tuh nggak langsung pulang. Jadi ada aja asik di pengen di sekolahan sekolah ya. ngapain-ngapain. Nah itu Oke. bisa nanti. Jadi tuh mereka kalau soalnya kan sudah ada pembiasaan sholat duhur, jadi mereka nggak buru-buru pulang gitu loh. Udah Iya, sholat duhur, mereka udah santai gitu. Sementara kan ngajinya sore. iya. Gitu. Kalau di rumah beda ya Bu Pengennya nanti Betty tak ya. kasih tambahan. Heeh. Iya. Mereka kan kalau yang orang rumah kan pengen cepet pulang karena waktunya untuk madrasah gitu. Sementara yang anak pondok, mereka waktunya tuh agak longgar kalau siang. Gitu. Maka pengennya nanti coba pembagian waktunya. Jadi timingnya yang anak-anak pondok siang hari itu untuk tambahan materinya,
Yang anak-anak orang rumahan gitu, anak rumahan tuh pagi hari gitu kayaknya ya. Oke. Ini kayaknya serius sekali nih masalahnya ya Bu Betty ya. Kalau boleh tahu, kalau misalnya diukur dengan skala, kira-kira eh, pemahaman ataupun masalah dari pemahaman anak-anak ini ada di level berapa ya Bu Betty? Kalau misalnya levelnya antara 1 sampai 10 ini kira-kira eh, masalah mereka ini ada di level berapa? Rata-rata rata-rata itu masih di angka 5 gitu. Ya ada sih yang di angka 7, 8 gitu, tapi hanya beberapa orang, paling 2 apa 3 gitu. Yang Mm-mm. lain itu masih 5 ke bawah lah gitu. Iya. Berarti menurut Bu Betty ini masih perlu sekali ya untuk tambahan apa namanya penanganan khusus ya Bu Betty ya. Dengan tadi yang cara yang diungkapkan Bu Betty tadi kalau bisa saya Sangat, terima sangat, sangat. langkah Bu Betty itu kan dengan menambah materi pelajaran ya Bu Betty. Kira-kira ada enggak Bu Betty hambatan ataupun Iya. kendala yang Mm-mm. kemungkinan terjadi saat Bu Betty mengadakan solusi terhadap dua permasalahan tersebut? Sebenarnya masalahnya sama ya Bu Betty ya. Hanya apa namanya yang akan ditangani ini Nah kondisinya ini berbeda. saya tuh kan Iya. sebenarnya sih, iya, itu masalah saya itu kan saya juga bendahara bos. Jadi tahu sendiri kalau bendahara bos Iya. itu dikejar Kadang ada deadline, terus sering iya. pergi Ada kegiatan ini rapat mendadak. lah apalah gitu. Hmm. Itu. Iya. Paling ya nanti kalau misalnya ini penanganannya ya mungkin itu ya saya harus ada satu guru yang saya percaya gitu ya untuk Oke. memantau mereka. Oke. Berarti butuh ya, butuh kolaborasi dengan guru lain ya Bu Betty ya. Iya, betul sekali. Mm-mm. Iya. Tadi Bu Ada Betty sih satu guru yang ini oh kan yang memang sudah dekat. ya, gimana? Iya, tadi Bu Betty sudah Mm-mm. menceritakan bahwa kondisi siswa itu ada dua yang tinggal di pondok, ada yang di rumah. Kalau menurut apa namanya yang Bu Betty hadapi nanti, kira-kira ada tidak kondisi anak yang Bu Betty prioritaskan, atau ke semuanya dua-duanya Bu Betty prioritaskan, atau yang mungkin yang diprioritaskan yang tinggal di pondok atau yang tinggal di rumah? Dua-duanya harus saya prioritaskan gitu. Jadi kan harus harus semua harus harus saya tangani. Memang harus saya tangani karena apa ya? Ketertinggalan yang sangat jauh ini materinya harus mereka kejar. Terus juga karena masih walaupun bagaimanapun masih ujian sekolah sih, masih ada ujian sekolah. Jadi kalau misalnya anak-anak kok materinya kok ketinggalan jauh tuh rasanya gimana gitu loh. Ya, mungkin Jadi apa emang harus saya namanya, tangani semua kalau dua-duanya. diprioritaskan salah satunya mungkin pemikiran Bu Betty kalau di rumah kan ada orang tua atau ada guru les. Sedangkan di pondok kan mungkin mereka belajar secara mandiri jadi lebih Oh iya. diprioritaskan atau gimana? Gimana Bu Betty? Sama. Halo. Sebenarnya anak pondok itu ada guru lesnya juga gitu. Oh, Cuman gurunya itu satu guru menangani semua kelas gitu. wah. Jadi kan kurang Berarti kurang fokus efektif ya, kurang efektif. gitu. Iya. Kalau di rumah, iya. Kalau di rumah kan satu orang tua menangani paling dua anak. Nah, itu kan lebih Iya. fokus gitu. Iya, menarik sekali Bu Betty. Menurut Bu Betty, kira-kira langkah Bu Betty ini memerlukan waktu berapa lama ya untuk bisa meningkatkan level yang tadinya 5 mungkin ya ke level yang ingin Bu Betty capai. Ini kira-kira membutuhkan waktu yang lama tidak Bu Betty? Lumayan sih, tapi harapan saya semoga di penilaian akhir semester ini sudah terjadi peningkatan yang lumayan bagus lah. Iya, ternyata ya Bu Betty ya, dimanapun kita berpijak ternyata itu ada masalah ya Bu Betty ya. Seperti tadi permasalahan di Bu Betty kemungkinan itu juga dihadapi oleh guru-guru lain di sekolah lain. Tapi saya percaya Bu Betty, Bu Betty sudah mencari solusi yang baik. Ini mungkin nanti akan segera terwujud. Nah, Bu Betty,
ini kayaknya waktu kita ini sudah hampir habis ini. Di akhir perbincangan kita ini, apa yang ingin Bu Betty harapkan atau ingin dicapai dari perbincangan kita ini, Bu Betty? Ya, alhamdulillah sih sudah mulai ada titik terang ya. Jadi kan intinya nanti berarti saya harus fokus uh, ke penambahan materi untuk anak-anak pagi dan siang hari. Nih, Oke. kalau misalnya saya pas lagi ada tugas mendadak kayak gitu, saya harus banyak-banyak saya harus menyiapkan alternatif lain ya. Saya pikir alternatif lain bisa untuk saya bank soal untuk sarapan soal itu saya perbanyak gitu. Jadi saat saya nanti ada sesuatu hal yang mendadak, saya bisa minta tolong kolaborasi dengan teman itu supaya mereka sudah bisa memantau gitu. Oke. Yang Kira-kira penting planning. kalau boleh tahu ini Bu Betty, kapan program itu akan dilaksanakan Bu Betty? Segera ini hari Senin Hmm, depan saya harus sudah mulai ini. langsung ya, Kalau semakin tancap gas. lama, iya, semakin lama menunggu nanti semakin ketinggalannya semakin jauh malahan. Oke. Wah, ini saya nanti minggu depan atau 2 minggu lagi saya mau main ini ke sekolah Bu Betty. Ingin melihat kemajuan muridnya Bu Betty ini melakukan Oke, literasi dengan tambahan pelajaran ya Bu Betty ya. oke, Dengan semoga menambah nanti pembelajaran. Oke, semoga semoga nanti sukses ya ada Bu Betty peningkatan ya. ya. Mohon doanya Oke, ya. semoga sukses. Jumpa lagi minggu depan. Saya akan main ke tempat Bu Betty. Terima kasih Bu Oke, Betty. makasih Mbak Ika atas Assalamualaikum. semuanya. Waalaikumsalam.